Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan saya dalam sesi ngaji sosiologi. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan seri tokoh filsuf sosial yang paling terkenal bernama Karl Marx. Siapa sih yang tidak kenal dengan Karl Marx? Dalam kajian ilmu-ilmu sosial, tokoh ini begitu populis atau terkenal. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sosial umat manusia, dan karyanya pun banyak dipuji sekaligus dikritik. Wajahnya memang terkesan angker dengan brewok di sana sini. Foto-fotonya yang terpampang baik di internet, di buku atau di surat kabar, dengan wajah yang nyaris seperti tanpa senyum. Saya sejenak akan menjelaskan sisi lain Karl Marx yang orang jarang mengekspos persoalan ini. Salah satunya adalah kisah atau cerita romantisme Marx. Di Bonn, ia menjalani masa remajanya seperti halnya anak remaja yang lain. Seusianya di kota-kota seperti di Bonn, bertengkar, kemudian memperebutkan perempuan, bahkan mabuk-mabukan, dan menghabiskan beberapa waktu di penjara. Meski ria dan kurang kondusif, sesekali Marx adalah pemuda yang sangat romantis yang mampu membuat hati gadis pujaannya meleleh dengan puisi-puisi romantismenya. Marx bahkan tergabung dalam sebuah klub puisi dan membuat sejumlah puisi untuk gadis pujaannya. Tersebutlah salah satunya adalah Jenny von Westphalen. Mereka menjalin hubungan jarak jauh karena Jenny memang bertempat tinggal di Trier. Saya akan membacakan salah satu judul puisi yang dibikin oleh Marx dengan judul Sonnets to Jenny. Take all these songs from me, that love at your feet humbly lays. Kira-kira terjemah bebasnya seperti ini. Ambillah semua lagu dariku. Cinta yang ada di kakimu dengan rendah hati bertumpu. Kalau Anda menganalisis dari baris pertamanya saja, kita bisa membayangkan ketidakberdayaan Marx di hadapan cinta. Puisi ini ditulis Marx pada tahun 1836, yang kemudian Marx membukukan sendiri judul puisinya dengan judul Book of Love dengan 3 jilid sekaligus. Dari puisi ini kita tahu bahwa sefilsuf-filsufnya Marx, ia juga manusia biasa yang butuh romantisme. Dan seperti pepatah, semua akan terkesan bodoh di hadapan cinta. Sama halnya dengan Marx, dia meletakkan cintanya di bawah kaki seorang perempuan dan memeras untuk kemudian diambil yang dicintai. Karya-karya Marx sungguh sangat luar biasa dan menginspirasi berbagai negara. Salah satunya Marx menulis buah karya yang berjudul Thesis on Feuerbach yang dia tulis pada tahun 1845. Kemudian ada juga karya-karya yang ditulis bersama Friedrich Engels, seorang filsuf yang semasa hidupnya menopang ekonomi Marx. Kemudian Marx juga karyanya menuliskan Castatus in France pada tahun 1850. Kemudian Magnum Opus yang ditulis atau karya yang maha besar yang ditulis oleh Marx itu berjudul Des Kapital,
yang dia tulis tahun 1867. Ada sekira 8 mengenai pokok pikiran Marx. Yang pertama, Marx telah berhasil menjungkir bagikan filsafat Hegel yang notabene dia adalah gurunya sendiri. Marx telah berhasil menjungkir balikan idealisme menjadi materialisme. Menurut Marx, tidak benar bahwa manusia yang pertama-tama adalah roh pencipta. Kemudian Marx mengatakan manusia adalah suatu makhluk jasmani sebagai subjek konkret dalam masyarakat. Adapun gejala-gejala rohani menyusul kenyataan yang bersifat material. Marx juga mengatakan bahwasanya masyarakat dan manusia sebagai subjek masyarakat berkembang dalam sejarah. Dalam sejarah, melalui pekerjaannya manusia semakin berkembang menjadi apa yang Marx sebut sebagai manusia otentik. Yang kedua, pokok pikiran Marx yaitu tentang hubungan-hubungan ekonomi, yakni konsumsi dan produksi. Marx menjelaskan, dalam konteks ini masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis baik produksi maupun konsumsi. Kehidupan sosial ekonomi ini menentukan arti negara. Dan negara menurut Marx merupakan ciptaan manusia yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat secara primer ditentukan oleh hubungan sosial ekonomi ini. Hubungan antara konsumsi dan produksi ini. Dan pada akhirnya Marx mengatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi juga menentukan hukum, moral, agama, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pokok pikiran Marx itu tentang keterasingan buruh. Dalam sistem kapitalisme, alat-alat produksi menjadi milik pribadi. Kapital semakin bertambah karena tenaga buruh digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka yang menanam modal. Tenaga buruh ini menjadi penting dalam proses produksi. Namun mereka tidak maju. Karena apa? Karena para kapitalis yang berkuasa secara mutlak atas karyawan tersebut. Mereka berhak untuk mendapatkan dan menentukan gaji dan memecat buruh semuanya. Para buruh hidup dalam situasi yang tidak otentik. Mereka hidup dalam keterasingan, teralienasi. Mereka terasing dalam hasil kerjanya karena semua keuntungan hanya untuk majikan. Terasing karena proses kerjanya, karena hubungannya. Terasing sesama buruh karena setiap buruh bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Tak asing pula dari majikannya karena mereka hidup di bawah kekuasaannya. Tak asing dari alam pula karena mereka hidup dalam hukum yang tidak layak huni. Tak asing dalam dirinya sendiri karena mereka tidak memiliki harga diri. Yang keempat, pokok pikiran Marx yaitu adalah negara dan pemilik. Marx mengatakan negara merupakan kekuasaan dari para pemilik. Melalui negara, para pemilik dapat mempertahankan keadaan masyarakat yang menguntungkannya. Negara didirikan melawan kepentingan keras dan buruh petani. Negara akan dibutuhkan selama masyarakat terdiri dari kelas-kelas yang saling bertentangan. Di samping negara sebagai ciptaan manusia, juga ada agama. Nah, agama ini digunakan sebagai hiburan menurut Marx bagi rakyat, supaya rakyat tetap sabar dan menerima keadaannya. Marx sampai berani mengatakan agama merupakan obat bius bagi rakyat. Yang kelima, pokok pikiran Marx yaitu mengenai alat-alat produksi. Alat-alat
alat produksi ini menurut Marx itu bersifat sosial, merupakan milik masyarakat, sebab alat-alat itu dibuat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian tidak adil kalau alat-alat produksi tersebut menjadi milik pribadi, karena hakikatnya bersifat sosial, maka seharusnya merupakan milik bersama atau milik umum. Yang keenam, pokok pikiran Marx adalah masyarakat komunis dan hukum dialektis. Semua perkembangan terjadi menurut 3 tahap, dan ini adalah 3 tahap yang terkenal dari Marx. Yang pertama, tesis, antitesis, dan sintesis. Demikian pula perkembangan masyarakat. Dahulu, masyarakat terdiri atas pribadi-pribadi yang memiliki alat-alat kerja sendiri. Ini disebut tesis perkembangan masyarakat. Kemudian, pada zaman liberalisme, kapital bertumpuk dalam tangan beberapa orang. Alat-alat kerja menjadi milik satu kelas. Ini disebut sebagai antitesis. Nah, sintesisnya adalah semua orang memiliki alat-alat kerja bersama-sama. Kemudian yang ketujuh, pokok pikiran Marx yaitu mengenai akumulasi, konsentrasi, krisis, dan kemiskinan. Dalam masyarakat kapitalis, para usahawan harus mengumpulkan kapital untuk investasi dalam perusahaan besar, sehingga perusahaan kecil lenyap dan akhirnya perusahaan besar mampu untuk menempoli perusahaan-perusahaan kecil itu. Karena persaingan liar di pasaran, suatu waktu akan timbul krisis ekonomi, yaitu keuntungan yang diperoleh akan terus menurun. Karena produksi makin bertambah, akhirnya pasaran akan dibanjiri barang-barang sampai tidak ada pembeli. Akibatnya, produksi macet, buruh dipecat, dan menjadi miskin. Pada puncak perkembangan ini, kelas buruh akan memberontak dan mengambil alih kekuasaan. Yang kedelapan atau yang terakhir, pokok pikiran Marx yaitu revolusi sosial dan negara komunis. Revolusi politik akan disusul revolusi sosial. Supaya berhasil, perlu dibentuk suatu diktatur proletar. Yang tugasnya apa? Tugasnya memusnahkan sisa-sisa kehidupan sosial periode sebelumnya. Kemudian, diktatur ini berlangsung sampai kelas borjuis lenyap, yaitu terciptanya hidup bersama yang diresapi semangat baru. Pada saat itu, tidak ada tempat bagi negara maupun hukum yang dibentuk untuk membela hak-hak satu kelas saja. Dalam keadaan yang ideal ini, keterasingan antara manusia dan pekerjaannya telah diatasi. Kawan-kawanku sekalian, demikianlah pokok pikiran Marx yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.